Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Royhana. Video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kajian kitab hadis. Enjoy the video. Baiklah teman-teman, ini untuk judul pembahasan yang saya akan bawakan. Kitab Al-Mustakhraj Abu Nu'aim, Kitab Al-Mustakhraj Abu Awana, dan Kitab Al-Marasil Abu Daud. Sebelum memasuki ke pembahasan, ini ada tokoh-tokohnya, yaitu ada Abu Nu'aim, Abu Awana, dan Abu Daud. Dan ini ada contoh kitabnya, ada Mustakhraj Abu Nu'aim, Mustakhraj Abu Awana, dan Al-Marasil Abu Daud. Baiklah, pembahasan yang pertama adalah Kitab Mustakhraj Abu Nu'aim. Biografi Imam Abu Nu'aim. Nama lengkap beliau adalah Ahmad ibnu Abdullah ibnu Ahmad ibnu Ishaq ibnu Musa ibnu Mahran al-Mihrani al-Asbahani atau al-Asfahani al-Ahwal Asyari al-Asofi, lahir pada tahun 336 Hijriah atau 947 Masehi. Beliau juga seorang sarjana Muslim Persia, juga Al-Imam Al-Hafiz Al-Kabir, seorang ahli hadis yang thiqat dan al-alamah. Banyak ilmunya dalam fikih, tasawuf, dan nihayah. Beliau juga terkenal sebagai ahli fikih dalam mazhab Syafi'i. Beliau memperoleh ilmu ketika umurnya 6 tahun dari ayahnya yang menghadiri pertemuan dengan syekh-syekh besar dari berbagai pelosok seperti Khaisamah bin Sulaiman dari Syam, Abdul Abbas dari Naisabur, dan lain-lain. Nah, mungkin dari teman-teman nih ada yang bertanya, bingung, atau nggak tahu apa sih kitab mustakhraj itu. Nah, kitab mustakhraj adalah bentuk jamak dari mustakhraj yang berasal dari bahasa Arab istikhraj, yang berarti meminta untuk keluar atau mengeluarkan sesuatu. Dalam konteks ilmu hadis, kitab mustakhraj adalah kitab yang berisi hadis-hadis yang diambil dari kitab hadis yang telah ada sebelumnya, tetapi dengan sanad yang berbeda dari sanad yang digunakan dalam kitab asalnya. Contohnya seperti Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, guna memastikan keaslian dan kualitas hadis tersebut. Masuk ke pembahasan kitab Al-Mustakhraj Abu Nu'aim. Kitab ini salah satu karya penting dalam ilmu hadis yang meriwayatkan hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim melalui jalur sanad yang berbeda dari Imam Muslim, tetapi tetap berakhir pada matan yang sama atau hampir serupa. Dalam sistem penyusunannya, Abu Nu'aim mengikuti urutan pembahasan yang terdapat dalam Sahih Muslim, mulai dari kitab Al-Iman dan seterusnya. Selanjutnya yaitu kitab Mustakhraj Abu Awana. Yang pertama ada biografi Abu Awana. Nama lengkap beliau adalah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim bin Yazid, berasal dari Naisabur dan Isfariyin, sekarang wilayah Iran Timur Laut. Lahirnya tidak disebutkan secara pasti oleh banyak ahli tarikh, tapi wafatnya disepakati tahun 316 Hijriah. Para ulama jarah wa ta'dil seperti Az-Zahabi menyebut beliau sebagai Al-Imam Al-Hafiz As-Siqah. Ini menunjukkan bahwa Imam Abu Awana adalah pribadi jujur, teliti, dan sangat menjaga amanah ilmu, terutama dalam meriwayatkan hadis. Sumber-sumber tidak menyebutkan secara rinci tentang pendidikan ilmiahnya, tetapi mereka sepakat bahwa ia melakukan perjalanan jauh untuk mencari hadis dan fikih. Beliaulah orang pertama yang memperkenalkan mazhab Syafi'i dan kitab-kitabnya kepada Isfarayin yang diperolehnya dari Al-Rabi, Al-Muradi, dan Al-Muzani. Adapun guru-guru beliau bisa dibaca sendiri ya teman-teman, dan sampai kepadanya yang meriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad bin Hambal, dan ini ada murid-muridnya juga. Selanjutnya karya-karya beliau yang terkenal adalah Musnad Abu Awana dan Mustakhraj Sahih Muslim ala Abi Awana. Sebagian besar ulama hadis menilai Abu Awana sebagai thiqah atau terpercaya, tetapi dengan catatan tertentu. Misalnya, Imam Ahmad bin Hambal juga menganggap Abu Awana sebagai perawi yang jujur dan kuat hafalannya. Namun ia mengingatkan bahwa terkadang terdapat ittirab atau kerancuan dalam sebagian periwayatannya. Masuk ke pembahasan kitab Mustakhraj Abu Awana, karena karya ini tergolong dalam jenis
Mustakhraj, Abu Awana menelusuri hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim dan meriwayatkannya dari jalur periwayatan yang ia miliki sendiri, yakni dari guru-gurunya yang berbeda, bukan dari Imam Muslim. Penyusunan kitab ini sangat mirip dengan Sahih Muslim karena mengikuti pembahasan fikih yang diawali dengan kitab Al-Iman dan seterusnya. Kualitas hadis dalam kitab Abu Awana mayoritas sahih, dan ada juga hadis zawaidnya tidak semua sahih, karena hadis-hadis tambahan itu yang tidak ada dalam Sahih Muslim perlu diteliti ulang. Sebagian hadis zawaid dianggap hasan atau bahkan dhaif. Secara umum, kitab ini dinilai bernilai ilmiah tinggi dalam bidang takhrij dan perbandingan sanad, meski bukan setingkat Sahih Muslim. Selanjutnya yaitu kitab Al-Marasil Abu Dawud. Biografi Imam Abu Dawud. Nama lengkap beliau adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Sidad bin Imran Al-Azdi Al-Sijistani. Beliau dilahirkan di Sijistan, suatu kota di Basra pada tahun 202 Hijriah. Beliau adalah orang yang selalu memanfaatkan waktunya untuk ilmu dan beribadah. Namun sangat disayangkan informasi kehidupan Abu Dawud di masa kecil sangat sedikit, sedangkan masa dewasanya banyak riwayat menyatakan bahwa beliau termasuk ulama hadis yang terkenal. Menurut Ibnu Taimiyah, beliau menganut mazhab Hambali, sedangkan ulama lainnya menduga bahwa beliau mazhab Syafi'i. Beliau terlahir dari keluarga yang agami. Setelah dewasa, beliau melakukan rihlah dengan lebih intensif untuk mempelajari hadis ke berbagai negeri. Kitab Al-Marasil Abu Dawud. Apa sih kitab Al-Marasil itu? Kitab Al-Marasil adalah kitab dalam ilmu hadis, khususnya mengenai hadis-hadis mursal, yaitu hadis yang sanadnya terputus pada tabi'in atau tidak sampai kepada sahabat. Tujuan utama dari penulisan kitab ini adalah untuk menghimpun hadis-hadis mursal yang tersebar di kalangan tabi'in, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi para ahli hadis dan fuqaha dalam menentukan kekuatan sebuah riwayat yang tidak bersambung hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Marasil, Abu Dawud tidak menyusun hadis berdasarkan tema fikih, melainkan berdasarkan nama perawi dari kalangan tabi'in. Kemudian diikuti oleh hadis-hadis mursal yang diriwayatkan olehnya. Dalam setiap riwayat, Abu Dawud mencantumkan sanad hadis hingga tabi'in yang meriwayatkan hadis tersebut, lalu melanjutkannya dengan matan hadis. Karena sifatnya mursal, maka sanad tersebut tidak sampai kepada sahabat. Meski tidak pada semua hadis, Abu Dawud sesekali memberikan komentar terhadap riwayat tertentu. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.